can see that. We have enough. Halo geng, kembali lagi di channel Arnes Story. Bersama saya Isan akan menceritakan film yang berjudul Upgrade, rilis tahun 2018. Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kalau sudah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film bermula di tahun 2045, yang dimana teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Namun ada satu orang pria bernama Gray sedang melakukan perbaikan terhadap muscle car miliknya, yang di zaman itu mobil seperti itu sudah sangat langka. Gray memperbaiki mobil itu karena dia tidak mau menggunakan mobil teknologi dengan sistem autopilot, karena dia lebih suka menyetir sendiri. Gray juga sudah mempunyai istri yang bernama Asya, yang bekerja di perusahaan Cobalt yang bergerak di bidang pengembangan teknologi robotika tubuh untuk para tentara yang terluka. Dia pulang dengan mobil yang bisa menyetir sendiri dan disambut oleh suaminya. Gray juga sempat mengobrol dengan santai dengan istrinya. Setelah itu dia mengajak Asya untuk bertemu dengan teman lamanya yang akan membeli mobil yang telah Gray perbaiki. I have work to do, so I can't. Can't lives on. Setelah sampai di rumahnya teman Gray yang bernama Aaron sedang memainkan awan miliknya sendiri. Enak bener bisa punya awan sendiri, gelo. Ternyata Aaron adalah pendiri serta CEO dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di kota itu. Sampai Asya juga mengidolakannya. Aaron juga memperkenalkan kepada mereka berdua salah satu alat terkecil yang dia ciptakan. Alat itu adalah kecerdasan buatan yang bisa melebihi segala kecerdasan yang pernah dibuat manusia, dan hampir bisa melakukan segalanya. Aaron menyebutnya dengan STEM, yang dimana jika seseorang mendapatkan alat super canggih itu, dia bisa menguasai dunia ini. Namun yang tertarik saat itu hanya Asya, karena Gray tidak tertarik sama sekali dengan teknologi canggih. Rest the world's future. I call it STEM. It's a new, better brain. Setelah cukup lama di rumah Aaron, mereka pun pulang dengan mobil autopilot milik Asya. Mereka juga sempat bermesraan di dalam mobil. Namun Gray melihat sesuatu yang aneh dari mobil itu, sehingga Gray langsung mencoba untuk memberhentikannya. Namun tidak bisa karena sisa mobil itu sudah ada yang error. Kecepatan mobil itu juga menjadi sangat cepat, sampai menabrak sebuah tiang yang menyebabkan mereka mengalami kecelakaan dan terpental keluar. Home. I'm sorry, there has been an error. What? Padahal di sekitar TKP banyak sekali orang, namun tidak ada yang mau membantu mereka karena masyarakat di zaman itu tidak peduli satu sama lain. Sistem mobil itu juga sudah menelpon polisi dan ambulans, tetapi tidak lama ada sekelompok pria seram sampai di tempat mereka. Pria-pria itu mendatangi Asya dan menarik rambutnya. Gray ingin membantu, tapi apalah daya dia juga tidak bisa bergerak karena kecelakaan itu. Namun karena Asya terus bergerak dan berontak, salah satu pria langsung menembak Asya hingga dia tewas, dan salah satu pria lagi menembak Gray di bagian lehernya. Okay, look at me, honey. Setelah para gangster itu pergi, barulah pihak kepolisian datang dan langsung membawa Gray ke rumah sakit karena Gray masih bisa diselamatkan, sedangkan istrinya tidak bisa ditolong dan tewas. Namun Gray harus mengalami perawatan yang intens. Dia juga masih dalam keadaan koma 3 bulan lamanya. Dan setelah dia sadar dan sehat, Gray harus mengalami kelumpuhan karena dia ditembak di bagian leher, yang merupakan tempat tulang belakang. Gray juga seperti tidak ingin melanjutkan hidupnya karena kematian istrinya. Dia hanya melamun dan memikirkan istrinya. Dia juga tidak menanggapi dokter yang berbicara kepadanya. Setelah keadaan sedikit membaik, ibunya membawa Gray ke kantor polisi untuk menanyakan tentang kelanjutan kasus pembunuhan istrinya. Namun detektif yang bernama Curtis yang sedang bertugas memberitahu bahwa mereka belum bisa menemukan bukti-bukti untuk mencari pelaku. Padahal di saat itu, ada drone kepolisian yang merekam wajah mereka. Namun detektif itu membuat sebuah alibi bahwa wajah mereka tidak bisa diidentifikasi. Serta dia minta kepada Gray untuk membantu mereka. Karena hal itu, Gray pun merasa emosi, karena dia tidak bisa bergerak. Yes, they work, but it's not that simple. How can I work with you? I can't even stand. Setelah pulang ke rumah, karena tidak ada kejelasan dari kasus itu, dia minta kepada robot untuk menyuntikkan obat kepadanya. Tapi tidak hanya sekali, Gray minta obat itu terus-menerus, sampai dia pingsan karena terkena overdosis, dan dirawat kembali ke rumah sakit. Saat dirawat itulah, Aaron mendatanginya dengan masker, untuk menyamarkan identitasnya. Aaron menawarkan bantuan agar Gray bisa kembali bergerak, dan membalaskan dendam atas kematian istrinya. Namun Gray mengatakan bahwa dia ingin mati, karena sudah tidak ada alasan dia untuk hidup di dunia ini karena istrinya juga telah tiada. Something that would enable you to walk again. I'm looking for the off switch. Tapi setelah beberapa hari, akhirnya Gray setuju untuk menerima bantuan dari Aaron.
dan Aaron segera melakukan operasi di rumahnya untuk menanamkan alat canggih ciptaannya di leher Gray. Walaupun alat itu sangat kecil, tapi alat itu bisa mengendalikan seluruh tubuh manusia. Setelah tim dokter Aaron melakukan operasi kepada Gray tidak bisa langsung bergerak seperti normal karena tubuhnya harus beradaptasi. Tetapi Gray hanya butuh beberapa menit untuk melakukan adaptasi, dan dia bisa menggerakkan tubuhnya yang lumpuh serta berjalan seperti biasa. Karena hal itu, Aaron juga membuat perjanjian kepada Gray agar tidak boleh ada yang mengetahui tentang alat itu. Gray kembali ke rumahnya, namun dia masih memakai kursi roda agar tidak ada yang mengetahui tentang kesembuhannya. Di rumah sudah ada paket dari detektif Cortez yang mengirimkan berkas-berkas hasil investigasi mereka. Gray melihat berkas-berkas itu. Dia juga sempat melihat rekaman hasil drone dari sana. Tapi di saat itu tiba-tiba dia mendengar suara yang berbicara kepadanya. Awalnya dia bingung karena hanya dia yang ada di ruangan itu. Tapi setelah mengetahui dari mana asal suara itu berasal dari stem, alat yang dipasang Aaron di leher Gray. Dia berbicara lewat gelombang yang dia kirim menuju otak Gray, dan hanya Gray sendiri yang bisa mendengarnya. May I point something out? I am STEM, the system operating your body for you. Stem perlihatkan sesuatu kepada Gray yang ada di rekaman drone itu saat mereka menembak Asha, di mana pria-pria itu tidak membawa pistol, tapi mereka masih bisa menembak. Ternyata pistol-pistol itu sudah menyatu dengan lengan mereka, sehingga mereka tidak perlu membawa pistol kemana-mana. Stem juga memperlihatkan sebuah tanda di lengan salah satu anggota gangster itu. Karena Gray tidak bisa melihatnya, akhirnya Stem menggambarkan apa yang dilihatnya kepada Gray. Ternyata tanda itu adalah tanda dari anggota militer. Stem juga bisa membaca kode dari tanda itu, dan mereka menemukan alamat pria yang bernama Shaq itu tinggal. This feels very weird. Sir Brantner, Marine Corps, 0984. Awalnya, Gray ingin memberitahu kepolisian tentang keberadaan salah satu pembunuh istrinya. Namun Stem mengatakan mereka harus memastikan bahwa itu pelaku yang sebenarnya. Dan tanpa membuang-buang waktu, Gray langsung menuju ke tempat tinggal Shrek yang berada di New Crown. Gray mengintai dari jauh. Saat Shrek pergi, Gray segera masuk ke dalam rumahnya. Namun di sana, Gray tidak bisa menemukan informasi apapun. Dan Shrek juga sudah kembali ke rumahnya, yang berakibat mereka pun berkelahi. Tetapi Gray tidak bisa melawan mantan militer, sehingga Stem mengambil alih tubuh Gray sepenuhnya, dan membunuh Shrek. Karena kejadian itu, polisi juga langsung bertindak menuju TKP. Detektif Cortez yang menangani kasus itu juga bisa langsung menemukan sebuah bukti tentang jejak sepatu yang penuh dengan oli, dan juga rekaman CCTV, yang semua bukti itu mengarah kepada Gray. Sehingga Cortez mendatangi rumah Gray dengan motif ingin membeli mobil muscle car Gray. Tapi Stem tahu maksud dan tujuan Cortez, sehingga Gray tidak ingin menjual mobil itu. Aaron juga memanggil Gray datang ke rumahnya, karena hal yang telah dibuat oleh Gray, karena mereka sudah melakukan perjanjian agar tidak melakukan hal-hal yang gegabah yang membuat Stem dapat diketahui oleh orang banyak. Jika Gray melakukannya lagi, Aaron tanpa segan-segan menonaktifkan Stem dari jarak jauh, dan Gray bisa kembali lumpuh. Tetapi Gray tidak takut dengan ancaman Aaron. Dengan informasi yang diberikan Stem, orang berikutnya ada di Old Bones, sebuah tempat bar. Di sana mereka akan melakukan penyelidikan serta mencari orang yang kenal dengan Shrek, orang yang baru dibunuh oleh Gray. Dan ada satu orang yang berdiri dan langsung membawa Gray ke kamar mandi. Di tempat lain, Aaron juga sedang mencari keberadaan Gray untuk mematikan Stem dari jarak jauh. Kembali ke Gray yang sudah menyerahkan tubuhnya dikendalikan oleh Stem. Tapi Gray tidak mau membunuhnya, sehingga Stem hanya menyiksa orang tersebut sampai sekarat, dan mau memberikan info tentang siapa yang membunuh istrinya. Did you see that? Gray mendapatkan info bahwa sebenarnya sasaran utama gangster itu adalah dirinya, dan Asha hanya korban keganasan mereka. Orang yang menyuruh mereka adalah Fix. Gray juga melihat sebuah perangkat elektronik yang berada di dalam tubuh pria itu, dan itu adalah perusahaan Cobalt tempat Asha bekerja, sehingga membuat pikiran Gray menjadi tidak karuan, sampai Stem yang memperingatkan tentang Aaron yang sudah mencoba mematikan dia dari jarak jauh sudah tidak diperdulikan lagi oleh Gray. Setelah itu, Gray pergi dari sana untuk menuju ke Jalan Springs demi bertemu dengan seorang peretas bernama Jamie atas perintah dari Stem untuk meretas sistem yang dibuat oleh Aaron agar Stem tidak bisa dimatikan lagi oleh Aaron dari jarak jauh. Di bar sebelumnya, Fix datang untuk membawa mayat anggotanya. Dia juga sempat melihat penglihatan terakhir dari anggotanya dan langsung pergi menyusul Gray ke Jalan Springs. Tapi sebelum itu, dia sempat membunuh pekerja bar di sana.
Gray harus cepat menuju tempat Jamie karena salah satu bagian anggota tubuhnya sudah mulai lumpuh. Setelah sampai di kamarnya Jamie, seluruh anggota tubuhnya sudah lumpuh karena STEM sudah dinonaktifkan dan Aaron mengirim pasukan untuk mengambil Gray dari sana. Namun Fix sampai di sana terlebih dahulu sebelum Jamie sempat menyelesaikan retasannya dan dia pun pergi dari sana. Saat Fix masuk ke ruangan itu, Gray masih tergeletak tak berdaya karena sedang lumpuh. Tapi ternyata retasan dari Jamie berhasil sehingga STEM bisa aktif kembali dan langsung kabur dari sana. Fix juga tidak tinggal diam, dia juga mengejar Gray. Fix sempat membunuh orang-orang suruhan dari Aaron di dalam lift. Back, Gray. Anak buah Fix yang mengejar Gray sampai ke atap juga harus tewas usai kalah pertarungan melawan Gray. Fix juga harus pergi dari sana karena telah banyak drone yang lalu lalang. Sampai di rumah, Gray tidak sadar bahwa di dalam rumah sudah ada ibunya, yang menyebabkan Gray harus jujur kepada ibunya karena dia sudah mengetahui Gray sudah kembali sehat. Setelah perbincangan itu, Curtis datang ke rumah Gray karena kursi roda Gray berada di bar, yang dimana ada salah satu orang tewas di sana. Karena hal itu juga, Curtis semakin yakin bahwa kasus pembunuhan itu dilakukan oleh Gray. Tapi pertanyaan sekarang adalah, kenapa bisa para polisi dengan cepat menginvestigasi kasus ini? Padahal di kasus pembunuhan istrinya Gray sudah sangat jelas wajah mereka terekam oleh drone. Aneh sekali. Saat di rumah Gray, Curtis juga memasang sebuah penyadap, sehingga dia dapat mendengar percakapan Gray dengan STEM. Dan dia juga mengikuti mobil Gray saat mereka akan pergi menuju ke suatu tempat. STEM menyadari bahwa Curtis mengikuti mereka dari belakang, sehingga Gray mencoba menjauh dari Curtis. Namun karena sangat susah, STEM menawarkan bantuan dengan meretas sebuah sistem mobil autopilot untuk menabrak mobil Curtis yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Dan itu pun berhasil. Kini mereka sampai di rumahnya Fix. Gray langsung menodongkan pistol ke arah Fix. Namun Fix membicarakan tentang kematian istrinya. Sebenarnya kasus itu bukan suruhan dari Cobalt, perusahaan Asha bekerja. Karena pekerjaan itu disuruh oleh orang lain untuk menembak tulang belakang Gray dengan alat medis. Dan itu sebabnya Gray tidak mati dan hanya lumpuh. Sedangkan Asha itu misi sampingan mereka untuk mendapatkan uang lebih banyak. Karena mendengar hal itu membuat Gray sedikit lengah, yang membuat Fix berhasil menghajar Gray sampai dia terpojok. Never do that. Saat Fix akan membunuh Gray, Gray juga mencoba memainkan emosi dari Fix. Dia mengatakan bahwa saudaranya Shrek sudah dia bunuh. Dan dengan reaksi yang sama dengan Gray, Fix juga lengah, yang membuat Gray bisa membunuh Fix. Saat mereka memeriksa ponsel dari Fix, ternyata orang yang menyuruh untuk mencederai Gray adalah Aaron, sahabatnya sendiri. Dan Aaron menyuruh Fix untuk membunuh Gray sebelum Gray membunuh mereka berdua. Karena hal tersebut, Gray langsung menuju tempat tinggal Aaron. Saat sampai di sana, Gray sempat menanyakan kenapa dia membunuh istrinya untuk melakukan eksperimen dengan alat bodohnya itu. Namun di sana juga telah ada detektif Curtis. Namun saat Curtis akan memborgol Gray, Gray pun bangkit dan langsung mencekiknya karena tubuh Gray sudah dikuasai oleh STEM. Tapi Curtis masih bisa menyetrum Gray. Aaron menjelaskan bahwa dia tidak menjalankan perusahaan itu lagi karena dia sekarang melayani seseorang yang lebih cerdas daripada dirinya. Dan itu adalah alat yang ada di leher Gray. Dia adalah STEM. Ternyata STEM lah yang merancang semua kejadian itu, karena STEM butuh tubuh manusia untuk menguasai dunia ini, dan Aaron hanya mengikuti perintah STEM. STEM juga membawa Gray sampai ke rumah Aaron untuk membunuhnya, karena hanya Aaron seorang diri yang bisa membuat alat seperti itu. Karena STEM tidak mau hal itu terjadi, karena dia ingin satu-satunya. Dan benar saja bahwa kejadian kecelakaan mereka karena mobil error itu semua ulah dari STEM. STEM juga langsung membunuh Aaron yang sudah menguasai tubuhnya Gray. Tapi Gray masih bisa melawan dan menembak lehernya. Dan saat itu juga dia terbangun dari mimpinya di rumah sakit. Dan Asha juga masih hidup serta berada di sampingnya. Ternyata itu hanyalah imajinasi yang dibuat STEM untuk menguasai tubuh Gray sepenuhnya. Dan dia membunuh Curtis, setelah itu dia bebas pergi kemana saja menggunakan tubuh Gray. Film pun selesai, filmnya sangat menarik dan seru. Rating dari film ini 8 dari 10. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, Wak Geng.